Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Kafitul Furqan. NIM saya 070. Saya di sini akan mempresentasikan bab ibadah mahdoh atau ibadah ghairu mahdoh. Ibadah merupakan merendahkan diri atau tunduk kepada Sang Khalik. Pengertian ibadah adalah menggambarkan perilaku mendekatkan diri kepada Sang Pencipta atau Tuhan. Perilaku dari pengertian ibadah adalah dilakukan secara rutin atau terus-menerus sampai waktu yang tidak ditentukan. Menurut Syekh al-Islam Ibnu Taimiyah, ibadah merupakan sebuah nama yang mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, berupa perkataan atau perbuatan baik, amalan atau yang zahir. Yang zahir itu adalah yang nyata. Kemudian ibadah mahdoh merupakan ibadah yang tidak memiliki perubahan apapun dari apa yang telah digariskan, baik berupa penambahan atau pengurangan. Ibadah mahdoh adalah ibadah dalam arti khusus, segala pengabdian manusia kepada Allah Subhanahu wa taala secara langsung sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya, seperti sholat dan berpuasa. Ibadah mahdoh juga disebut dengan muamalah ma'al khaliq, yang artinya ibadah dalam arti hubungan hamba dengan Allah, atau ibadah ghairu ma'qulati al-ma'na, yang artinya ibadah yang tidak dapat dipahami maknanya. Ibadah dalam arti khusus, ibadah mahdoh adalah termasuk bidang kajian fikih al-nabawi yang meliputi bersuci, berwudu, kemudian sholat, doa, zikir, dan tilawatil Quran, berpuasa, berzakat, haji, pengurusan jenazah, sumpah dan nadar, kemudian makanan dan minuman. Kemudian ibadah ghairu mahdoh. Ibadah ghairu mahdoh adalah ibadah dalam bentuk sikap, ucapan, dan tindakan seseorang yang dilakukan atas dasar satu, niat yang ikhlas. Yang kedua, dalam rangka mencapai ridha Allah. Yang ketiga, dalam bentuk amal soleh yang pelaksanaannya diserahkan kepada pelakunya sesuai dengan situasi dalam kondisi ibadah ghairu mahdoh atau umum, ialah amalan yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, ibadah ghairu mahdoh ialah belajar, tolong menolong, salam, dan lain sebagainya. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Dianti dengan NIM 126. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum melakukan ritual keagamaan tanpa landasan hukum yang benar. Dalam Islam sendiri terdapat dua sumber hukum. Yang pertama adalah sumber nakli yang berasal dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dan ada juga sumber akli yang berasal dari akal yang ada dalam metodologi hukum Islam dan dikonstruksikan oleh ulama dengan istilah ijtihad. Urf adalah salah satu metode yang ada dalam ijtihad. Urf sendiri artinya adalah penetapan hukum yang didasarkan atas kebiasaan, tradisi, dan adat setempat, namun tetap tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat Islam, dan hanya digunakan dalam bidang muamalah atau di luar persoalan ibadah mahdah atau ritual. Saya akan menjelaskan tentang definisi dan sejarah syariat sholat. Definisi sholat sendiri ialah sholat secara istilah ialah perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Hasbi Asyidik mengklarifikasi pengertian sholat menjadi dua bagian. Pertama, pengertian secara lahir. Yang kedua, yaitu pengertian secara hakikat. Yang pertama ialah sebagaimana penjelasan pada umumnya, yaitu ucapan dan perbuatan tertentu diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Yang kedua ialah menghadap kepada Allah dengan menunjukkan rasa kebesaran dan keagungannya dengan penuh kekhusyuan dan keikhlasan baik dalam perkataan maupun perbuatan. Secara sholat
Allah memerintahkan pelaksanaan sholat pada para nabi yang diutusnya antara lain adalah Nabi Ibrahim, Ismail, Nabi Muhammad, Nabi Musa, dan Nabi Isa. Setiap nabi dan rasul yang diutus oleh Allah telah diberi perintah untuk mengerjakan sholat dengan menghukum wajib untuk dilaksanakan. Tata cara dan aturan dalam pelaksanaan sholat oleh tiap nabi dan rasul kemungkinan berbeda-beda sesuai perintah yang diutus Allah. Sholat telah dilaksanakan sejak masa kenabian Adam hingga masa kenabian Muhammad. Penyempurnaan aturan bacaan dan gerakan sholat diadakan ketika Nabi Muhammad mengalami peristiwa Isra Miraj menuju Sidratul Muntaha. Namun, jauh sebelum peristiwa Isra Miraj pada tahun ke-10 Nabian, Nabi Muhammad telah diajarkan 2 rakaat oleh Jibril. Nah, sholat 5 waktu baru diwajibkan setelah terjadinya peristiwa Isra Miraj. Dalam Isra Miraj tersebut disebutkan bahwa Nabi Muhammad sholat terlebih dahulu di Al-Jami Al-Aqsa sebelum naik ke langit dan berjumpa dengan para nabi yang lainnya. Perintah sholat juga diberikan kepada Nabi Bani Israel dan seluruh ahli kitab. Menurut syariat Islam, praktik sholat harus sesuai dengan segala petunjuk tata cara yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sendiri sebagai figur pengejawantahan perintah Allah. Dalil mengenai kewajiban pelaksanaan sholat terdapat dalam Al-Quran, hadis maupun ijma para ulama. Persyaratan yang harus dipenuhi dalam melaksanakan sholat itu ada 9, ialah Islam, berakal, mumayyiz, bersuci, menutup aurat, tahu waktu pelaksanaan sholat, bersih dari najis, menghadap ke kiblat, dan memiliki niat. 9. Ialah selain itu terdapat rukun sholat yang jumlahnya sebanyak 14 macam gerakan dan ucapan serta 8 hal yang membatalkan sholat. Tata cara sholat dan macam-macamnya. Tata cara sholat ada 10, yaitu niat, takbiratul ihram, membaca iftitah dan al-fatihah, setelah itu membaca surat pendek, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, sujud lagi, tahiyat akhir, dan salam. Untuk macam-macam sholat ada 2 macam, yaitu sholat wajib. Sholat wajib ada sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Untuk sholat sunnah sendiri ada sholat qobliyah ba'diyah, sholat yang dilakukan sebelum dan sesudah sholat wajib. Yang kedua ada sholat duha, sholat yang dilaksanakan saat matahari terbit sampai waktu duhur. Yang ketiga ada sholat tahajud, sholat sunnah yang dilakukan setelah tidur pada saat tengah malam. Yang keempat ada sholat hajat, sholat sunnah yang dilakukan ketika meminta sesuatu. Yang kelima sholat istikharah, sholat yang dilakukan ketika meminta petunjuk. Dan yang ketujuh ada sholat taubat, sholat yang dikerjakan umat muslim ketika bertaubat. Dan yang ke-8 ada sholat fajar, sholat yang dilakukan ketika sebelum sholat subuh. Yang selanjutnya tata cara sholat Islam dan Yahudi. Kesepakatan para ulama, tata cara sholat adalah: yang pertama berdiri ketika sholat wajib bagi yang mampu, yang kedua niat, yang ketiga takbiratul ihram sambil mengangkat kedua tangan, yang keempat membaca surat al-fatihah, yang kelima ruku, 6 bangun dari ruku atau i'tidal, 7 sujud, 8 bangun dari sujud atau duduk di antara dua sujud, yang ke-9 duduk yang terakhir, yang ke-10 tumakninah, 11 tasyahud pada duduk terakhir, selanjutnya salam dan ditutup dengan tertib sesuai urutan rukun sholat. Tata cara sembahyang Yahudi. Berikut ini akan dijelaskan tentang cara sholat sembahyang Yahudi. Yang pertama berdiri tegak, atau disebut amidah. Selanjutnya mengucapkan Shema, yaitu syahadat agama Yahudi. Yang selanjutnya mengucapkan salawat 19 kali, 3 kali pertama pujian atas keperkasaannya dan kesuciannya. Doa itu berisi tentang puji-pujian pada Tuhan, permohonan ampunan pada Tuhan, permohonan agar diberikan petunjuk dalam hidup hingga ditutup dengan doa yang merupakan akhir dari ibadah tersebut. Dan yang terakhir, 13 kali di tengah-tengah sembahyang, 3 kali salawat terakhir dengan menyatakan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Aziz dengan NIM 2120 22000127.
Di sini saya akan membahas materi tentang hikmah bacaan sholat. Hikmahnya dari bacaan sholat itu adalah agar seorang saat menjalankan sholat selalu berada dalam konsentrasi dan upaya mencapai kekhusyukan, sehingga bacaan-bacaan dalam sholat itu tidak hanya sebatas kebiasaan. Seseorang bila bacaan sujudnya itu saja, maka tidak menutup kemungkinan dia akan jatuh dan dalam keadaan di mana membaca doa tersebut hanya sebatas kebiasaan, tanpa lagi tersadar untuk menghayati maknanya. Rasulullah juga bersabda, "Sholatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat." Hadis riwayat Bukhari. Lalu kita masuk ke yang kedua ini, yaitu memahami bacaan sholat dengan benar. Perbedaan seharusnya membuat kita penasaran apa yang terjadi pada bacaan sholat wajib ini, membuat kita ingin memahami makna dari masing-masing bacaan. Jika kita hanya membaca bacaan sholat itu saja, kita akan terbawa suatu keadaan di mana bacaan sholat hanya sebatas kebiasaan. Namun, jika kita memahami makna yang terkandung dalam bacaan sholat tersebut, kita bisa lebih yakin dalam menjalankan perintah rukun Islam yang kedua ini. Bukan malah memperdebatkan hal yang sama-sama sahih berdasarkan hadis Nabi menyampaikan tuntunan Rasul. Isi dari bacaan sholat semua mengandung doa. Rasulullah mengajarkan bermacam-macam bacaan sholat bukan untuk diperdebatkan. Semua bacaan yang kita bisa temukan dalam hadis sahih memiliki makna yang luar biasa. Jadi tidak ada batasan bagi kita sebagai umat Islam untuk membaca bacaan dalam sholat yang itu saja. Jika kita mengamalkan seluruh bacaan yang telah diajarkan oleh Rasulullah, artinya kita telah menyempurnakan tuntunan Nabi Muhammad dalam sholat. Lalu kemudian menghindari rasa bosan dalam sholat seperti firman Allah dalam Al-Quran, bahwa Dia menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah. Pada hakikatnya, manusia adalah makhluk yang mudah merasa bosan, apalagi jika melakukan hal atau kegiatan yang itu saja terus-menerus. Jadi jika bacaan sholat yang kita baca sehari-hari sama, pastinya kita merasa bosan. Apalagi kita diwajibkan melakukan sholat wajib sebanyak 5 kali sehari, ditambah lagi dengan sholat sunnah yang mungkin Anda lakukan. Itulah kenapa Nabi Muhammad mengajarkan bacaan sholat yang bervariasi, bukan untuk membuat perselisihan, tetapi agar kita tidak pernah merasa bosan dalam mendirikan sholat setiap hari. Jadi jagalah sholat tanpa rasa bosan sedikit pun, karena kita akan mempertanggungjawabkannya di akhirat kelak. Mencapai tingkat khusyuk adanya bermacam-macam bacaan yang dilafalkan saat sholat seharusnya membuat kita semakin khusyuk. Dengan memahami arti dan maknanya, maka kita meresapi bacaan di setiap gerakannya dari mulai takbiratul ihram sampai salam. Bukan hanya bacaan wajib ketika sholat saja, tetapi juga banyak bacaan lainnya, seperti bacaan sholat setelah membaca Al-Fatihah, di mana kita diperintahkan membaca surat atau ayat dalam Al-Quran. Misalnya ketika membaca surat Al-Khairah, maka kita meresapi betapa mengerikannya apa yang terjadi saat hari kiamat tiba. Saat membaca Al-Asr, maka kita meresapi betapa kita sebagai makhluk Allah telah menyanyiakan waktu untuk kepentingan dunia, dan masih banyak lagi contoh lainnya. Sekian dari saya, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ardo Khairul Habib dengan NIM 2120 22
000017. Hikmah sholat untuk kesehatan. Sholat adalah suatu jenis ibadah yang dilakukan oleh umat muslim. Sholat juga dapat diartikan sebagai suatu metode pendekatan diri kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedudukan sholat dalam rukun Islam berada pada urutan kedua. Oleh karena itu, setiap umat muslim yang beragama Islam perlu menjalankan kewajiban tersebut. Sholat sudah menjadi tiang agama bagi para umat muslim. Seorang muslim yang baik adalah muslim yang bisa menjaga hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sholat, serta menjaga hubungannya dengan manusia melalui pengamalan perbuatan-perbuatan baik. Hikmah sholat dalam kesehatan yang selalu menjadi pembicaraan di penjuru negeri. Dekan dari School of Biomedical Science, National Health University, menjabarkan keterangan bahwa sujud dalam sholat telah diteliti secara mendalam, dan hasilnya memberikan manfaat fisiologis yang amat proporsional bagi anatomi tubuh manusia, khususnya fungsi otak. Muhammad Bahnasi pada tahun 2010 dalam sholat bersama Nabi SAW mengatakan, sholat adalah alternatif relaksasi yang efektif. Menurutnya, sholat adalah di antara hal yang dapat menyempurnakan tidur. Hasil penelitian Herbert Benson, ahli penyakit dalam dari Universitas Harvard, menunjukkan bahwa respon relaksasi bermanfaat bagi penyembuhan penyakit dan peningkatan kesehatan. Ia mengatakan, respon relaksasi dapat dirasakan pada saat sholat. Singkatnya, sholat adalah perlindungan dari berbagai penyakit yang bisa menyerang tubuh kita. Berbagai macam hikmah sholat gerakan lain dari segi kesehatan. Rangkaian gerakan sholat mempunyai banyak hikmah serta manfaat bagi kesehatan, sebab setiap gerakan sholat termasuk bagian dari olahraga persendian tubuh. Dengan syarat gerakan sholat dilakukan dengan benar, tumakninah serta istiqomah. Adapun manfaat setiap gerakan sholat, yaitu sholat dengan berdiri. Sholat gerakan ini dilakukan sangatlah mengandung hikmah yang luar biasa, yaitu bisa melatih konsentrasi pikiran, pelurusan tulang belakang, serta menjadi latihan penafsiran dan tulang. Ada juga tahbiratul ihram yang mengatur otak agar menjadi seimbang. Ada juga ruku untuk mensejajarkan letak bahu dengan leher. Ada i'tidah yang bangun dari ruku. Gerakan ini berfungsi untuk menjaga sistem syaraf keseimbangan tubuh. Adapun sujud yang mampu melancarkan aliran darah menuju otak sehingga kepala tidak akan pusing. Ada duduk di antara dua sujud. Gerakan ini dapat menjaga kelenturan syaraf di bagian paha dalam, sehingga memudahkan seseorang untuk membuang air kecil. Ada pula duduk tasyahud awal. Gerakan ini dapat mengaktifkan kelenjar keringat sehingga dapat mencegah pengapuran dan mengoptimalkan kaki sebagai penumpang tubuh kita. Ada duduk tasyahud akhir. Gerakan ini lebih baik dari gerakan bersila, karena gerakan ini mampu menjaga syaraf mata dengan baik sehingga konsentrasi akan meningkat dan terjaga. Ada salam. Salam ini menolehkan kepala dari sisi kanan menuju sisi kiri. Hal ini memudahkan saraf leher dan juga urat leher agar aliran darah yang ada pada leher mampu lancar pula.